Kalau seandainya ya sekarang ya, seandainya, oke, kejar aja, dikejar, yang ketembak polisinya, siapa yang salah? Oh, nuruti kon, suwe-suwe tambah rusak negara iki mari ngono. Semua pekerjaan itu beresiko gendeng iling-ilingan niku. Polisi sebagai alat negara itu bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta jarene sebagai pengayom masyarakat. Lah kate mengayomi ya apa, kate menjaga ketertiban ya apa lek gak wani berkorban jiwa dan ragane iki mutekmu iku gawe cuk jancuk. Ibarat pemadam kebakaran ya, misalnya ono wong laporan ono kebakaran, wis jarno kok cek mati-mati dhewe iki petugase wedi mati, terus kudu ngono. Oh, colo niku. Gini aja, kalau polisi takut tertembak, takut metong, udah mengundurkan diri aja, nggak usah jadi polisi lagi. Jadi pemulung aja sono, kalau nggak jadi tukang ngarit. Jadi polisi kok takut tertembak, takut metong. Bukankah kalian juga semuanya itu dibekali senjata, dibekali pelatihan? Masa takut sama penjahat? Ya setahu saya nggak bakalan ada yang disalahin, Pak. Ya, pimpinannya juga nggak bakalan disalahin. Karena apa? Karena anggotanya sedang menjalankan tugas. Yang penting laporannya diterima, ya. Karena situasinya urgensi, jadi harus cepat-cepat ditindak. Seperti itu, Bapak. Ya, jangan harus ada laporan BAP lah, apalah. Tidak membuktikan, tidak bisa, kan katanya kemarin tidak bisa memberikan bukti kalau mobil yang dicuri itu punya pelapor. Udah Pak, jangan banyak membela diri ya. Kayak gini Bapak malah lebih merusak citra polisi ya. Kalau Bapak ngomongnya seperti itu, kayak gini lah analoginya. Kayak ada anak yang bodoh ya, IQ-nya di bawah rata-rata. Karena dia merasa IQ-nya di bawah rata-rata, jadi dia nggak mau sekolah. Karena buat apa sekolah? Gak bakalan pinter ya. Terus gurunya juga bilang jangan sekolah. Ngapain sekolah? Kan saya nggak sanggup ngajarin kamu karena IQ kamu di bawah rata-rata. Seperti itu Pak memang. Atau sama aja sama petugas damkar ya, yang takut api. Ada kebakaran, nah karena petugas damkar itu nggak sanggup dan takut api, jadinya dia nggak bisa ngebantu gitu. Jadi dibiarin aja tuh kebakaran. Seperti itu emang Pak. Seperti itu. Dalam sumpah janji abdi negara itu, setahu saya ya, harus siap dimanapun, kapanpun ditugaskan. Dalam situasi apapun. Bapak saya juga dulu tentara Pak. Ya. Kalau komandannya merintahin, itu cepet amankan daerah ini. Dulu kan musim tawuran Pak. Dia berangkat kapan aja, malam-malam. Berangkat dia Pak. Jadi kayaknya gak tepat deh Bapak. Ini blunder deh kalau Bapak ngomong seperti ini. Ya, yaudah. Sekarang mah memperbaiki diri institusi kepolisian ya. Perbaiki diri itu yang penting ya Pak. Sekian, terima kasih. Dikejar, terus tertembak. Yang disalahin siapa? Oh my god, Pak. Aduh Pak. Namanya polisi itu bertanggung jawab kepada masyarakat. Ya kan? Itu sudah tugasnya. Dan dia sudah ada pelatihan sebelumnya. Dan dia ada sumpah Pak, di atas meterai 6.000 Pak, bahwa dia akan mengambil resiko apapun untuk suatu resiko untuk membela masyarakat. Ya kan Pak? Atau menangkap penjahat. Gimana sih Pak? Ya sebagai manusia, ya polisi harus menghindar dengan keahliannya sendiri. Dan di polisi itu punya pistol Pak. Ih, Bapak ini sangat pintar dan luar biasa. Aduh Pak. Terus kalau mau nggak ada risiko gitu Pak, tidur aja, nggak usah jadi polisi Pak. Tidur woi. Ya yang salah yang menembak si penjahatnya. Masa mau menyalahkan yang melapor? Lalu kami masyarakat ini ketika ada insiden yang seperti itu, yang emergensi melapor ke siapa?
Bapak yang terhormat, ya itulah resiko yang menjadi seorang polisi. Yang dihadapi itu banyak. Ya harus siap lah. Dokter di rumah sakit aja harus siap ya, makanya adanya UGD, unit gawat darurat. Ya. Nanti administrasinya kalau sudah orang ini membaik, ada UGD, masa kepolisian juga nggak ada seperti itu, kan aneh. Aduh, kok malah klarifikasi orang kayak gini sih. Saya ngakak bacanya ya. Yang pertama Pak ya, aparat penegak hukum itu sudah disumpah untuk mengabdikan hidup dan matinya untuk republik tercinta kita ini. Itu harus dipahami dulu Pak, bahwa hal yang tidak terduga ketika dia melakukan pengawalan ke sana ataupun dia misalkan tertembak dan mati, itu mati dalam keadaan tugas negara, bukan mati konyol. Bukan loh. Ya, karena dia sudah mengayomi dan melindungi masyarakat gitu loh. Ya. Kalau semisalkan tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan ketika bertugas, ya jangan jadi aparat penegak hukum. Jangan. Jadi rakyat aja biasa gitu loh. Kalau semisalkan tidak mau ada yang terluka, gak usah jadi aparat penegak hukum, gak usah. Jadi rakyat aja, gak usah. Terus pertanyaannya simpel Pak, kalau seandainya kondisi kita masyarakat mengalami hal tersebut, jadi kita harus lapor ke siapa? Ke Avenger Group? Atau kemana? Maksudnya pelayanannya sebatas upah yang diterima gitu ah. Misalkan uangnya banyak, pelayanannya juga baik. Uangnya sedikit, pelayanannya juga sedikit. Kalau tidak ada uangnya, pelayanannya pun tidak akan pernah ada. Gitu tah. Makanya benar apa yang dikatakan Pak Mahfud MD. Jangan pernah melaporkan suatu masalah kalau tidak terpaksa. Karena biaya untuk melaporkan suatu masalah itu nilainya 3 kali lipat dibanding dengan nilai masalah yang dilaporkan. Teman-teman, saya satu kata untuk Bapak ini. Seandainya pahlawan-pahlawan nasional Indonesia yang sudah memperjuangkan bangsa ini dengan taruhan nyawa sampai mereka sudah mengorbankan nyawa, titik darah mereka sudah penghabisan dan mereka sudah mati untuk perjuangan kemerdekaan ini. Mereka itu seperti Bapak yang di video ini, negara ini tidak akan bisa merdeka. Coba kamu bayangkan saja. Di zaman-zaman itu pejuang-pejuang itu, pahlawan-pahlawan Indonesia itu seperti Bapak ini, negara Indonesia ini tidak mungkin merdeka. Coba kamu bayangkan saja. Orang punya pemikiran seperti ini. Terus dia meragukan polisi itu bagaimana? Polisi ini kan mereka bukan orang sembarangan. Mereka itu kan untuk perang, untuk apa? Jaga antisipasi itu kan mereka sudah dilatih tuh. Apalagi mereka itu sudah punya apa? Senjatanya itu lengkap. Mereka punya atribut lengkap, senjata lengkap. Kemudian mereka juga dilatih. Jadi tidak sembarang langsung terjun bebas begitu. Ini pemikiran yang dangkal. Dan ini orang-orang apa di jabatan-jabatan di apa tempat-tempat posisi seperti strategis ini, orang-orang seperti ini tidak boleh ditempatkan. Ini bahaya sekali. Pandangannya sempit sekali begini nih. Terus polisi itu kan di tempat begitu tuh bukan 1-2 orang yang jalan. Itu harus lebih dari 3 orang, 4 sampai 5 orang. Kemudian jalan juga polisi langsung bukan terjun bebas begitu, apalagi malam-malam. Seperti itu. Terus
tugas polisi juga, tempatkan polisi juga di daerah-daerah yang rawan konflik atau kota-kota besar. Itu kan polisi itu mereka itu sudah latih betul-betul. Polisi-polisi yang ada di Jakarta. Jakarta itu ibu kota negara, jadi dari Jakarta itu pas sampai di Bandung ya. Bandung, Surabaya. Itu polisi-polisi tidak sembarang polisi mereka tempatkan di daerah ini. Karena itu daerah-daerah yang aktivitas sosial masyarakatnya itu tidak seperti kota lain. Kota lain itu kan tidak seramai seperti kota yang tadi saya sebut, antara Jawa Barat, Jakarta, dan Surabaya. Tentu di situ itu polisi-polisi yang sudah terdidik, punya pelatihan yang khusus. Jadi Bapak ini sudah salah besar penjelasannya. Jadi hati-hati orang seperti ini punya narasi yang tidak. Ini serius jawaban seorang penasehat. Terus di dunia ini ada polisi buat apa? Buat pajangan. Seorang polisi sebelum jadi polisi kan udah dilatih dulu harus bagaimana. Ya setidaknya kan dibantu dulu. Emang yang kasus kemarin itu dibantu duluan apa enggak? Kan enggak. Kan semua ada resikonya. Kayak jadi seorang dokter. Pasiennya terselamatkan atau tidak, yaitu masalah belakangan. Yang penting dibantu dulu, udah berusaha sebagai seorang dokter. Seperti pemadam kebakaran. Orang telepon ada kebakaran, datang. Apinya padam nggak padam, yang penting sudah berusaha. Kalau ada sesuatu yang berbahaya kayak meledak-meledak itu kan nggak tahu, itu resiko belakangan. Kalau semua polisi berpikiran seperti ini, wah masyarakat nggak tahu mau ngehubungin siapa kalau nunggu polisi. Kalau di rumah gua ada maling bawa barang-barang yang tajam gitu, kita telepon polisi, oh saya nggak sanggup, saya gini, oh kita udah mati.